Hai Smart Parents, jumpa lagi di channel YouTube saya, Dr. Drew, spesialis kandungan, di mana kita bisa ngobrol santai bermanfaat mengenai kesehatan kehamilan dan juga kandungan. Trauma atau cedera vagina dan perineum biasanya terjadi pada persalinan pervaginam spontan. Jadi kali ini kita akan bahas topik mengenai cedera persalinan ibu saat melahirkan. Topik ini sangat penting, jadi tolong disimak baik-baik. Apa itu cedera ibu saat melahirkan atau saat persalinan? Hal ini adalah robekan pada kulit dan juga otot di sekitar vagina dan perineum yang terjadi pada wanita selama proses persalinan spontan pervaginam. Perineum sendiri adalah daerah antara pembukaan vagina dan anus atau dubur. Nah, beberapa dari cedera ini kecil dan hanya merobek pada kulit. Tapi cedera lainnya itu bisa jadi lebih serius dan dapat merobek kulit dan juga otot. Dan dalam beberapa kasus, robekan ini memanjang dari vagina ke anus atau dubur. Cedera ini semua disebut juga dengan cedera perineum. Apa yang menyebabkan cedera ibu saat melahirkan atau persalinan? Cedera ini terjadi ketika kepala atau bahu bayi itu merobek perineum saat lahir. Robekan atau cedera ini lebih mungkin terjadi pada beberapa skenario atau beberapa kasus, yaitu misalnya bayinya yang sangat besar. Kemudian ibunya melahirkan ini untuk pertama kalinya. Dan juga dokter atau misalnya bidan yang membantu itu menarik bayi keluar dengan alat yang disebut dengan forceps atau vakum khusus. Ini mungkin dilakukan jika sebagian bayi mungkin tersangkut pada jalan lahir. Selain itu, dokter kandungan Anda terkadang akan memotong perineum tepat sebelum bayi keluar untuk membuat jalan lahir itu lebih luas. Tindakan ini disebut juga dengan episiotomi. Bagaimana cedera ibu saat melahirkan ini diobati? Robekan pada kulit ringan seringkali tidak memerlukan pengobatan dan sembuh dengan sendirinya, Smart Parents. Jika Anda memiliki robekan yang lebih dalam, dokter kandungan Anda akan melakukan penjahitan untuk memperbaiki robekan tersebut. Nah, benang pada jahitan ini akan terserap dengan sendirinya, Smart Parents, jadi tidak perlu dilepas. Apa yang dapat saya lakukan untuk mengurangi gejala dalam pemulihan dari cedera perineum? Nah, beberapa orang ini akan merasa lebih baik jika mereka melakukan beberapa hal berikut ini. Contohnya yang pertama, melakukan perendaman dengan air hangat. Tindakan ini akan membantu membersihkan dan menyembuhkan perineum. Lakukan setidaknya 2 kali sehari masing-masing selama 5-10 menit. Anda dapat melakukannya lebih sering jika Anda merasa lebih nyaman dengan perendaman ini. Anda tidak perlu menambahkan sabun atau obat apapun ke dalam air kecuali jika dokter Anda merekomendasikannya. Kemudian keringkan area tersebut dengan handuk yang lembut dan juga jangan digosok. Cara yang kedua, gunakan air hangat mengalir setelah dari buang air kecil atau buang air besar. Nah, Anda dapat menggunakan seperti spray atau botol yang diperas jika yang Anda isi dengan air hangat, lalu gunakan untuk membilas daerah tersebut. Nah, tindakan ini sebetulnya lebih bermakna untuk mengurangi gejala dibandingkan dengan menggunakan tisu, Smart Parents. Dan juga jangan lupa minum obat-obatan untuk menghilangkan rasa nyeri seperti acetaminophen atau ibuprofen. Jika Anda mendapat jahitan untuk robekan yang lebih luas misalnya, dokter kandungan Anda mungkin akan merekomendasikan makanan atau obat-obatan untuk menghindari konstipasi, di mana dapat beresiko lepasnya jahitan luka perineum. Tips untuk Smart Parents: hindari berhubungan intim sampai luka perineum sembuh dengan baik. Selain itu, hindari juga menggunakan tampon atau memasukkan apapun ke dalam vagina Anda sampai Anda sembuh total. Setelah itu, Anda harus kembali konsultasi dengan dokter kandungan atau bidan Anda setelah melahirkan ini untuk memeriksa bagaimana penyembuhan lukanya. Anda mungkin memerlukan lebih dari 1 kunjungan untuk tindak lanjut. Mereka akan memberitahu Anda kapan boleh melakukan hubungan intim. Ketika Anda mulai untuk berhubungan intim lagi, mungkin awalnya tidak nyaman atau bahkan menyakitkan. Anda dapat menggunakan pelumas untuk membantu mengatasi hal ini. Dan juga bicarakan dengan dokter kandungan Anda jika ketidaknyamanan ini tidak hilang juga seiring dengan waktu.
Setelah itu, Anda mungkin mengalami perdarahan vagina setelah melahirkan hingga 6 minggu. Jika Anda mengalami perdarahan yang lebih berat dari menstruasi bulanan Anda, segera hubungi dokter kandungan Anda. Bisakah cedera ibu saat persalinan atau melahirkannya dicegah? Nah, selama persalinan, dokter kandungan Anda dapat membantu mengeluarkan bayi dengan cara yang efektif, sehingga memang menurunkan kemungkinan robekan perineum yang lebih berat. Beberapa dokter kandungan akan menggunakan kain hangat untuk memberi tekanan pada perineum saat melahirkan. Tetapi memang tidak ada bukti yang cukup bahwa ini berfungsi untuk mencegah robekan. Jika Anda mengalami robekan selama persalinan yang pertama, Anda mungkin tidak akan mengalami robekan selama persalinan dari kehamilan yang berikutnya. Sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, like, share, dan komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan salam sehat.